Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali pada siang hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran agar lebih ilmunya itu lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian etika bisnis dalam Islam atau tentang kejujuran berbisnis dalam Islam. Nah, kalian apakah sudah belajar apa belum pada malam yang kemarin? Nah, apa ya pengertian etika bisnis dalam Islam itu? Apakah ada yang mengerti atau tidak? Nah, kalau tidak ada yang mengerti, saya jelaskan ya. Etika bisnis dalam Islam itu suatu tatanan aturan atau pedoman moral yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis dalam menjalankan aktivitas ekonomi atau usaha yang kita mau lakukan. Tujuan dari etika bisnis dalam Islam yaitu agar kegiatan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendapatkan ridha Allah SWT serta membawa keberkahan bagi diri kita dan orang lain. Apa saja sih prinsip-prinsip bisnis dalam Islam itu? Mungkin ada yang tahu. Kalau ya ini ada beberapa ya prinsip etika dalam bisnis dan kejujuran dalam Islam. Yang pertama itu tentang kejujuran. Yang pertama itu yang sangat penting, yaitu tidak menipu dalam timbangan harga atau kualitas barang. Nanti kan kalian itu SMK lah, dari jurusan-jurusan itu kan kalian setelah lulus kan nanti melanjutkan bisnis ke jurusan seperti kecantikan atau teknik seperti itu. Jadi jasa itu lebih mengutamakan kualitas barang atau kualitas jasa Anda dalam menjalankan customer yang lebih baik. Nah, itu yang kedua yaitu tentang keadilan. Keadilan itu maksudnya tidak merugikan pihak lain dan termasuk mitra bisnis dan konsumen Anda. Nah, di situ. Yang ketiga yaitu amanah, dapat dipercaya, menjaga hak orang lain dan tidak berkhianat atas atas tindakan yang telah Anda dalam melakukan bisnis seperti itu. Yang keempat yaitu transparan, terbuka dalam akad, harga dan kondisi barang di situ. Yang kelima yaitu tidak zalim dan riba, menjauhkan pihak riba atau gharar atau ketidakjelasan dan penipuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang dalil etika bisnis dan kejujuran dalam Islam. Yaitu yang pertama tentang larangan menipu dalam timbangan. Nah, yang dijelaskan pada Quran Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang artinya yaitu tentang kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Dan yang selanjutnya yaitu ada dalil lagi yaitu perintah berbuat adil dan amanah pada Quran An-Nisa ayat 58 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Di situ
ada hikmahnya. Kita kalau bisnis atau memiliki usaha itu harus adil, jujur, dan memiliki amanah yang kuat dan kejujuran yang baik. Itu saja. Dan ada beberapa kisah, contohnya yaitu kisah Nabi Muhammad SAW yang yaitu sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Itu kisahnya yaitu saat berdagang di usia muda, beliau selalu jujur dalam menyebutkan kualitas barang dan tidak pernah menipu dan selalu adil dalam transaksi. Nah, karena sifat jujur dan amanah, itulah Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi. Hasilnya keuntungan besar dan diperoleh dengan cara yang halal dan barokah. Nah, disitulah contoh kisah singkat saja. Nah, ada beberapa juga, ada kisah Nabi Shu'aib alaihissalam dan kaum Madian. Kaum Madian yang dikenal sering berbuat curang dalam timbangan, Nabi Shu'aib alaihissalam diutus untuk memperbaiki etika bisnis mereka dengan seruan yang dijelaskan pada hadis Asyura ayat 181 sampai 102 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan timbangan dengan timbangan yang lurus. Nah, jadi dari kisah-kisah itu kita bisa menerima mendapatkan hikmah-hikmah yang harus kita jalankan dalam melakukan bisnis atau usaha. Yang pertama yaitu hikmah yang sangat baik dalam menjalankan usaha, yaitu dari kisah Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama yaitu mendatangkan keberkahan dalam usaha. Jadi meskipun usaha kita itu menghasilkan hasil sedikit, akan tetapi itu sangat berkah. Maksudnya dalam kebutuhan itu selalu cukup, atau kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan yang lainnya. Itu yang kedua yaitu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Di situ hikmahnya yaitu antara pembeli dan pembeli sangat baik dalam menjaga kepercayaan agar saling menguntungkan atau saling enak lah, ibaratnya seperti itu. Yang kedua yaitu menghindari dari dosa dan azab Allah. Yang keempat yaitu hikmahnya yaitu membawa pada derajat mulia di akhir bersama para nabi dan Shu'aib. Nah, di sini kita simpulkan bahwa hikmah yang harus kita jalankan atau yang harus kita terapkan dalam atau contoh sejarah kisah Nabi dan Rasul dalam menjalankan usaha dan bisnis. Nah, hikmahnya itu kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam menjalankan usaha dan bisnis. Nah, di situ kita belajar yaitu tentang kejujuran, harus memiliki kejujuran, keadilan, dan memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, disitulah kita harus belajar dalam kisah-kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan usaha dan bisnis kita, agar bisnis kita itu lebih lancar, barokah, dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu saja pesan saya. Mungkin materi yang saya sampaikan itu ada yang ditanyakan, ada anak-anak? Tidak ya, berarti sudah paham ya, karena anak-anak ini sudah kelas 11, sudah pernah terjun kerja, dan mungkin sudah melihat bisnis-bisnis orang yang sudah sukses. Disitulah kalian sudah belajar, jadinya mungkin juga sudah paham lah. Disitulah kalau tidak ada yang dipertanyakan,
Mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya Bapak Guru memberikan tugas kepada kalian nanti di kerjaan rumah. Tugasnya yaitu meresum atau meresum sebuah kisah Nabi atau Rasulullah yang berbisnis dan berdagang, itu saja. Mungkin ditunggu di pertemuan yang akan datang ya. Setelah itu sekarang kita tutup saja pada pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalau sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.